Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul, Apakah feast sudah dipakukan ketika offering atau korban dipakukan di kayu salib? Mari kita mulai di Leviticus 23 ayat 37. Kita tahu bahwa ini ditulis oleh Musa. Jadi, ini konteksnya di zaman Musa. Di sini dikatakan bahwa feast-feastnya Tuhan adalah Holy Convocations. Dan kita tahu bahwa convocation itu adalah perkumpulan bersama. Dan feast Tuhan ini untuk mempersembahkan offering atau korban. Jadi berdasarkan ayat ini saja, feast ini ada untuk mempersembahkan offering. Artinya, kalau tidak ada offering, tidak ada feast. Tetapi, kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan satu ayat saja, apalagi mengambil ayat-ayat lain untuk mendukung kesimpulan berdasarkan satu ayat ini. Kita harus mengambil kesimpulan setelah kita membandingkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan satu ayat dengan catatan itu hanyalah kesimpulan sementara. Ayat Leviticus 23 ayat 37 ini adalah ayat yang digunakan oleh orang-orang tertentu sebagai bukti bahwa feast diberikan kepada Musa untuk mempersembahkan offering. Offering ini kita tahu menunjuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Artinya, feast ini juga menunjuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Sehingga ketika offering berakhir, feast juga berakhir. Berdasarkan itu, artinya offering lebih penting daripada feast. Dan kesimpulan itu dikuatkan dengan di sebelum zamannya Musa atau di sebelum Sinai, semua bapak-bapak tidak pernah dikatakan bahwa ada yang memelihara feast. Dan memang benar bahwa sebelumnya tidak pernah dikatakan bahwa ada yang memelihara feast. Sekarang mari kita ke Leviticus 23 ayat 2. Di sini kita lihat ada feast-feastnya Tuhan. Dan di situ dibilang bahwa itu adalah Holy Convocations. Dan ini sama dengan di Leviticus 23 ayat 37. Jadi feast dirayakan sebagai Holy Convocation. Dan di ayat 3 kita lihat di sini ada hari Sabat hari ke-7 yang adalah Holy Convocation. Jadi bisa dikatakan bahwa hari Sabat Holy Convocation ada hubungannya dengan feast Holy Convocation. Kita kembali lagi ke kesimpulan di atas yang mengatakan bahwa feast baru ditambahkan kepada Musa dan dikuatkan dengan kenyataan bahwa sebelumnya tidak ada catatan yang mengatakan bahwa ada yang memelihara feast. Dan karena tidak ada catatan yang mengatakan bahwa ada yang memelihara feast sebelumnya, artinya feast ini ditambahkan untuk mempersembahkan offering. Jadi kita tahu bahwa Sabat itu adalah Holy Convocation. Pertanyaannya sekarang, apakah pernah ditulis bahwa Abraham itu memelihara hari Sabat? Jawabannya tidak pernah. Jadi, kalau kita menggunakan pengertian bahwa kalau tidak dikatakan artinya tidak dilakukan, artinya Abraham bukan pemelihara hari Sabat, karena tidak pernah dikatakan di Alkitab bahwa Abraham memelihara hari Sabat. Pertanyaannya, apakah karena tidak dikatakan artinya tidak dilakukan? Belum tentu. Karena kalau kita mengatakan bahwa Abraham memelihara hari Sabat walaupun tidak dikatakan di Alkitab, artinya bisa juga ada yang memelihara feast sebelumnya walaupun tidak dikatakan. Jadi kita tidak boleh prejudis terhadap feast. Kalau kita jujur, kita akan berkata bahwa belum tentu di sebelumnya tidak ada yang memelihara feast, hanya karena tidak dikatakan ada yang memelihara feast. Jadi, kita tidak bisa menggunakan Leviticus 23 ayat 37 sebagai bukti bahwa itu pertama kali feast dipelihara,
karena sebelumnya tidak ada catatan yang mengatakan bahwa ada yang memelihara feast. Artinya, untuk membuktikan bahwa benar bahwa sesuatu dilakukan sebelumnya, itu tidak perlu untuk dikatakan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa feast tidak dipelihara sebelumnya, hanya karena tidak dikatakan bahwa ada yang memelihara feast sebelumnya, yaitu zaman sebelum Musa atau sebelum Sinai. Jadi, kita sudah buktikan bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan karena tidak dikatakan artinya tidak pernah ada sebelumnya. Sekarang, kita perlu mengerti dulu apa arti dari feast yang dikatakan ditambahkan untuk mempersembahkan korban. Kita lihat kata feast di Levitikus 23 ayat 37, H4150 yaitu moed. Dan moed itu kita lihat adalah waktu pada musim tertentu atau appointed time di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan feast. Sekarang kalau kita baca Levitikus 23 ayat 37, artinya ketika berkumpul di waktu yang sudah ditetapkan atau appointed time, rayakan feast untuk mempersembahkan offering atau korban. Artinya sebelum itu mereka mempersembahkan offering bukan pada waktu yang ditetapkan atau appointed time dan tidak perlu berkumpul atau assemble. Sekarang pertanyaannya, apakah kira-kira sebelum Sinai feast ada walaupun feast tidak dipelihara atau dirayakan? Mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 14. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata, biarlah ada benda-benda penerang di langit, dan biarlah mereka menjadi penentu untuk season, untuk hari, dan untuk tahun. Dan kita lihat kata seasons di sini adalah H4150 yaitu moed. Yang mana itu artinya adalah waktu yang ditentukan atau appointed time, festival, assembly, dan feast. Ini bukan bukti bahwa feast dirayakan, tetapi paling kurang sudah ada feast dan ini sebelum Sinai. Jadi matahari dan bulan paling kurang sudah ada untuk menjadi kalender penentu kapan untuk melakukan feast. Artinya, matahari dan bulan yang menentukan kapan setiap hari mulai dan berakhir, kapan setiap bulan mulai, dan kapan setiap tahun mulai. Artinya, feast itu bisa saja dilakukan harian, bulanan, dan tahunan. Benda penerang ini, yaitu kalender surga, sudah ada dan itu untuk menentukan feast. Dan kita bisa tahu hari ke-7 dari matahari terbenam. Artinya, hari Sabat Holy Convocation memakai kalender Kejadian 1 ayat 14. Itu Holy Convocation dan itu sebelum Sinai. Jadi sudah ada yang menggunakannya untuk hari Sabat. Jadi, feast yang di Sinai itu sudah berlaku hari Sabatnya sebelum ada dosa. Pertanyaannya, apakah mereka mempersembahkan domba waktu mereka memelihara hari Sabat di Eden sebelum dosa? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, bukankah tadi dikatakan bahwa feast hanya untuk mempersembahkan offering atau sembelih domba? Apakah sembelih domba sebelum Kejadian 3 ayat 6? Jawabannya tidak. Artinya, feast sudah ada sebelum ada dosa. Pertanyaannya, apakah feast hanya untuk mempersembahkan offering atau bunuh domba itu diperkuat? Jawabannya tidak. Mari kita kembali ke Levitikus 23 ayat 37. Jadi, waktu yang ditetapkan atau appointed time untuk berkumpul itu untuk mempersembahkan offering atau bunuh domba. Tapi jangan lupa, pada waktu yang ditetapkan itu atau feast, ada di mana tidak ada persembahan bunuh domba. Jadi mereka melakukan Holy Convocation yang adalah feast tanpa offering atau bunuh domba. Berdasarkan itu, tujuan feast ini bukan untuk offering,
kalau sudah dijalankan di Eden sebelum ada dosa dan sebelum ada persembahan korban domba. Artinya, untuk mempersembahkan offering penting sekali dilakukan pada waktunya atau appointed time. Untuk mempersembahkan offering, pastikan pada waktu feast. Sebelum dosa sudah ada feast Sabat, yaitu yang ada di Leviticus 23 ayat 3, yang mana itu ditentukan oleh matahari berdasarkan Kejadian 1 ayat 14, dan tanpa domba atau persembahan korban domba. Artinya, domba itu yang ditambahkan ke feast. Dan yang paling penting adalah feast, bukan offering atau korban domba. Sekarang, mari kita buktikan bahwa offering atau korban domba harus dilakukan pada waktunya atau appointed time, bukan appointed time atau pada waktunya untuk mempersembahkan korban. Artinya, pada waktunya belum tentu mempersembahkan offering, tetapi kalau mau mempersembahkan offering atau korban domba, pastikan itu pada waktunya atau appointed time. Mari kita lihat di Bilangan 28 ayat 4. Di sini ada offering atau persembahan domba pada waktunya, yaitu evening and morning. Jadi tidak bisa mempersembahkan offering kapan saja. Buktinya, apakah Tuhan Yesus mati kapan saja? Tidak. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah korban harian atau daily offering. Jadi, di appointed time bisa tidak mempersembahkan offering atau bunuh domba. Tetapi, jangan coba-coba untuk bunuh domba bukan pada waktunya atau pada appointed time. Karena feast itu lebih dulu ada, yaitu hari Sabat Holy Convocation, sesuai dengan matahari berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Jadi sudah ada sebelum ada offering atau korban domba. Dan Adam dan Hawa sudah memelihara hari Sabat Holy Convocation pada waktunya atau appointed time, yaitu feast, sebelum ada offering atau korban domba. Artinya, kita bisa melakukan appointed time tanpa offering atau bunuh domba. Tetapi, di saat ada bunuh domba atau offering, pastikan itu dilakukan pada appointed time. Artinya, ada sesuatu tentang appointed time yang sangat penting, di mana untuk bunuh domba hanya akan ada benefitnya waktu dilakukan di appointed time. Kalau appointed time tetap berjalan dan offering atau bunuh domba harus pada waktu feast atau appointed time, kalau tidak perlu untuk offering atau bunuh domba lagi, artinya kita melakukan feast-nya atau appointed time tanpa bunuh domba atau offering. Di appointed time, ada yang bunuh domba dan ada yang tidak. Dan itu tidak bisa terjadi di waktu yang bersamaan. Harus di waktu yang berbeda. Artinya, ada waktunya kita tetap melakukan feast tanpa offering atau bunuh domba. Mari kita lihat di kutipan Roh Nubuat, dikatakan bahwa karena mereka, yaitu bangsa Israel, sudah lama diperbudak di Mesir, pengertian mereka akan hukum Tuhan sudah menjadi sangat kabur. Dan kita tahu bahwa hukum Tuhan itu kata lainnya adalah hari Sabat. Dan jantung hukum Tuhan adalah hari Sabat. Jadi kalau mereka melanggar hukum, jantung yang dilanggar adalah hari Sabat. 10 hukum itu diberikan. Dan kita fokusnya pada hari Sabat. Dan hari Sabat ini adalah appointed time. Kalau mereka melanggar hukum, artinya mereka sudah kurang mengerti mengenai konsep Sabat atau appointed time. Sejauh ini, sejak Adam dan Hawa di Eden setelah berdosa, kita tahu ada offering atau korban domba. Tetapi konsep Sabat atau appointed time mereka sudah tidak mengerti. Jadi mereka tidak mengerti hari Sabat atau appointed time. Buktinya mereka memungut mana pada hari Sabat.
Artinya, waktu Tuhan katakan di Levitikus 23 ayat 37, itu untuk mereka mengerti bahwa hari Sabat itu appointed time, dan di situ dilakukan offering atau korban domba sebagai offering yang dilakukan pada hari Sabat appointed time. Jadi mereka sudah tidak mengerti tentang feast atau appointed time waktu mereka melakukan offering. Oleh sebab itu, mereka diingatkan tentang hari Sabat dengan yearly feast. Karena apa gunanya offering atau korban domba kalau appointed time-nya tidak dimengerti? Jadi ada sesuatu dari appointed time yang mereka harus peroleh ketika mereka mempersembahkan korban domba atau offering. Jadi kalau appointed time-nya tidak ada, mereka tidak mendapatkan dari offering atau korban domba apa yang mereka butuhkan pada appointed time. Oleh sebab itu ditekankan pentingnya appointed time. Jadi di zamannya Musa, ketika mereka mau mempersembahkan offering, pengertian mereka mengenai appointed time sudah kabur, makanya perlu untuk dibuat clear. Jadi bukan mau menambahkan appointed time ketika mereka mempersembahkan offering. Mari kita kembali ke Bilangan 28 ayat 4. Kita tahu di sini ketika melakukan offering atau korbankan domba, pastikan pada evening and morning. Setiap hari yaitu pada appointed time. Dan di ayat 10 kita lihat bahwa korban bakaran itu pada mingguan di appointed time. Dan di ayat 11, korban bakaran pada awal bulan itu juga appointed time. Pertanyaannya, mana lebih dulu, appointed time Sabat atau offering? Jawabannya adalah appointed time Sabat. Artinya, appointed time tetap berjalan, lalu offeringnya dilakukan pada appointed time. Karena di Eden sebelum dosa sudah ada Sabat appointed time berdasarkan Moed Kejadian 1 ayat 14. Dan tidak ada offering atau persembahan korban domba. Dan ketika dosa masuk, appointed time sekarang diikut sertakan offering atau korban domba. Jadi waktu offering atau korban domba berakhir, appointed time tetap berjalan. Jadi sejauh ini kita sudah lihat bahwa ada daily, weekly, dan monthly. Dan itu appointed time-nya atau waktu yang ditentukan untuk mempersembahkan offering atau korban domba. Jadi offering bergantung pada appointed time. Artinya yang lebih penting adalah appointed time-nya. Kita lanjut ke Bilangan 28 ayat 16. Di sini di bulan pertama hari ke-14 dan ini adalah appointed time. Dan kita lanjut ke ayat 19. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mempersembahkan korban bakaran. Artinya pastikan ketika mempersembahkan korban bakaran itu pada bulan pertama hari ke-14. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa appointed time-nya penting dan ini adalah korban tahunan. Mari kita ke Levitikus 23 ayat 4. Di sini dibilang inilah feast Tuhan, yaitu Holy Convocation pada musim-musimnya. Dan di ayat 5 dikatakan di bulan pertama hari ke-14. Kita bisa lihat bahwa ini sama dengan di Bilangan 28 ayat 16 dan 19, yaitu berbicara tentang yearly feast atau feast tahunan. Dan di Bilangan 28 ayat 16 dan 19 itu adalah feast-nya Tuhan, dan itu adalah yearly feast, dan di situ mempersembahkan offering atau korban domba. Sekarang mari kita riset. Kalau untuk mempersembahkan offeringnya pada hari Sabat
dan Sabat itu sudah ada sebelum ada offering, kenapa offeringnya lebih dari hari Sabat atau bukan hanya di hari Sabat? Kalau lebih dari hari Sabat, kita tahu yang bergantung adalah offering kepada appointed time. Offeringnya bukan hanya pada hari Sabat, offeringnya pada harian, bulanan, dan tahunan juga. Tapi kita hanya bisa membuktikan hari Sabatnya sebagai appointed time sebelum offering. Pertanyaannya, kenapa hari-hari appointed time selain hari Sabat dibawa dengan offering? Hanya ada satu kesimpulan reasonnya. Walau hanya dikatakan hari Sabat, itu melambangkan semuanya, daily, weekly, monthly, dan yearly. Karena offeringnya dilaksanakan pada appointed time yang sudah harus ada sebelum ditambahkan offering atau korban domba. Jadi, walaupun hanya dikatakan hari Sabatnya, ada yang lain juga. Dan dari mana kita tahu bahwa ada yang lain? Buktinya, offering atau korban domba itulah yang bergantung pada appointed time, di mana dilakukan pada hari Sabat dan selain hari Sabat juga. Dan kalau kita lanjut baca di Bilangan 28 ayat 26 dan 27, dan di Bilangan 29 ayat 1 dan 2, ayat 7 dan 8, ayat 12 dan 13, itu semua berbicara tentang yearly feast. Jadi, hal yang penting di sini, kalau offering ini ditambahkan ke appointed time, sementara pernah ada appointed time tanpa sacrifice, artinya sacrifice atau offering ini ada alasannya kenapa ditambahkan. Jadi kita lihat bahwa kebutuhan manusia sudah dipenuhi oleh appointed time tanpa offering atau sacrifice. Karena waktu offering atau sacrifice ditambahkan, offering atau sacrifice ini untuk memenuhi sesuatu yang lain daripada appointed time. Karena appointed time tidak membutuhkan offering untuk membuat orang dipuaskan. Jadi, fungsi daripada offering terpisah dari appointed time. Dan kita tahu bahwa sacrifice atau offering ini ada fungsinya, tapi kalau dibandingkan dengan appointed time, tidak terlalu dibutuhkan. Jadi, setiap kali kita lihat ada offering, ada appointed time. Mari kita baca di Mazmur 40 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa sacrifice dan offering Tuhan tidak inginkan. Jadi, waktu kamu mempersembahkan sacrifice dan offering pada appointed time-nya penting, tetapi offering-nya dikatakan tidak diinginkan. Jadi, kita bisa lihat bahwa offering ini untuk kebutuhan sesuatu yang lain. Artinya, appointed time ini tidak terikat dengan dosa. Offering inilah yang terikat dengan dosa. Artinya, kalau dosa berakhir, artinya berakhirlah offering atau korban domba. Tetapi jangan kita tiadakan yang tidak ada hubungannya dengan dosa. Waktu dosa masuk, ada offering atau korban domba. Dan fungsi daripada offering atau korban domba ini untuk dosa saya tidak dipertanggungjawabkan terus dan menuntut saya untuk mati. Dan inilah fungsi daripada offering atau korban domba. Dombalah yang membuat saya tidak perlu mati. Pertanyaannya, jadi kenapa domba tidak diinginkan? Seakan-akan Tuhan mau saya diingatkan terus bahwa saya harus mati. Mari kita baca di Ibrani 10 ayat 4. Di sini dikatakan bahwa domba tidak ada urusannya dengan bisa menggeser dosa. Dan kalau tidak bisa menggeser dosa, artinya domba tidak dibutuhkan. Karena persoalan saya adalah dosa saya. Makanya Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang bukan solusi daripada persoalan saya.
Jadi, bukan offering atau korban domba yang menyelesaikan persoalan saya. Pertanyaannya, kalau offering atau korban domba bukan solusinya, kenapa perlu dilakukan? Mari kita ke Kejadian 4 ayat 4. Di sini kita tahu bahwa Habel membawa korbannya dan Tuhan respect terhadap korbannya. Jadi Tuhan respect, tapi Tuhan tidak menginginkan korban. Artinya yang di-respect di sini adalah Habel menurut perintahnya, walau yang dilakukan itu atau menurut perintah itu bukan yang menggeser dosa. Korban Habel tidak menggeser dosa. Dan dengan melakukan itu, yaitu korban domba, artinya kita percaya bahwa dosa bisa digeser tetapi tidak digeser oleh korban domba. Kita percaya bahwa dosa kita tidak digeser oleh korban domba, makanya kita mengorbankan domba atau offering. Karena kita percaya dosa kita bisa digeser. Dengan melakukan offering atau korban domba, kita tahu bahwa dosa kita bisa digeser, tetapi bukan dengan mengorbankan domba. Artinya, yang Tuhan katakan saya tidak inginkan itu adalah yang tidak menggeser dosa. Dan yang Tuhan inginkan artinya adalah yang menggeser dosa. Tapi dengan korbankan domba atau dengan melakukan yang tidak diinginkan, kita tahu bahwa yang menggeser dosa itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi dosa saya bisa digeser bukan oleh domba dengan cara korbankan domba. Kalau demikian, apa yang Tuhan inginkan kalau domba tidak bisa menggeser dosa? Di 1 Korintus 5 ayat 7 di sini dikatakan bahwa Kristuslah korban kita. Jadi korban yang diinginkan oleh Tuhan adalah Tuhan Yesus, bukan domba. Dan di Yohanes 1 ayat 29, Yesus korban kitalah yang menggeser dosa. Artinya dengan korbankan domba, kita menerima Yesus sebagai korban pengganti kita yang menggeser dosa kita, dan kita melakukan itu pada appointed time. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus benar-benar dikorbankan dan menggeser catatan dosa kita, itu terjadinya di appointed time. Mari kita baca di kutipan Roh Nubuat, Spirit of Prophecy. Waktu Adam membunuh domba, dia melihat kematian Tuhan Yesus melalui iman. Jadi, korban domba itu adalah pelajaran bagi kita untuk kita tahu bahwa yang menggeser dosa adalah Tuhan Yesus sebagai korban kita. Dan itu fungsinya domba dikorbankan, karena tujuannya adalah untuk melihat Tuhan Yesus. Domba tidak bisa membayar dosa kita. Yang membayar dosa kita adalah Tuhan Yesus. Domba untuk menolong kita melihat Tuhan Yesus. Karena korban yang diterima adalah Tuhan Yesus, bukan domba yang tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya, di saat ada offering atau korban, bukan itu yang penting. Itu hanya untuk kita bisa melihat korban Tuhan Yesus yang penting. Kuncinya, kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus, domba kita tidak butuhkan lagi. Karena fungsi daripada domba untuk kita melihat Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus tanpa domba, kita tidak memerlukan domba lagi. Yang perlu kita lihat adalah Tuhan Yesus. Di kayu salib, kita sudah bisa melihat Tuhan Yesus. Artinya, apakah kita perlu untuk korbankan domba lagi? Jawabannya tidak. Jadi, domba tidak membayar dosa. Dan bisa dikatakan, offering atau korban domba itu tidak dibutuhkan, tapi dibutuhkan untuk melihat offering yang sebenarnya. Mari kita lanjut baca. Korban domba atau offering adalah untuk mengingatkan kesalahan Adam, supaya dia tidak mau melakukan kesalahannya lagi. Kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita tidak perlu diingatkan lagi. Dan kita lanjut baca. Kita harus selalu acknowledge bahwa dosa itu yang membuat Tuhan Yesus mati.
Pertanyaannya, apakah? Kita lanjut baca. Kita harus selalu acknowledge bahwa dosa kitalah yang membuat Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat besarnya dan dalamnya dosa dengan kita hanya melihat domba? Jawabannya tidak, karena berbeda untuk melihat dalamnya dosa dengan kita melihat domba yang dikorbankan dan melihat anak domba atau Tuhan Yesus yang dikorbankan. Yesus dikorbankan itu infinite. Tidak ada batasnya betapa besar akan korbannya. Itu yang Tuhan butuhkan untuk kita lihat. Dan cara untuk melihatnya adalah melalui korbankan domba. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran, kita perlu mengorbankan domba. Dan kalau kita hanya melihat domba, kita tidak akan menghargai akan kematian Tuhan Yesus. Kita lanjut baca. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dan kasih-Nya yang tidak pernah ditandingi. Jadi, melalui domba kita bisa melihat Tuhan Yesus. Dan waktu kita mengorbankan domba, kita bisa melihat the great and perfect offering dari anak Bapa. Itulah korban yang perlu kita lihat. Dan kita tidak membutuhkan untuk melihat domba. Melalui domba, kita melihat apa yang perlu kita lihat. Jadi penekanannya di sini adalah Tuhan tidak membutuhkan korban atau offering. Kalau demikian, apa yang Tuhan butuhkan? Tujuannya daripada mempersembahkan domba atau offering yang tidak dibutuhkan adalah untuk ke Tuhan Yesus yang dibutuhkan. Dan yang perlu dilihat adalah kebaikan Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus yang tidak bisa ditandingi dan diukur panjang lebar, dalam dan tingginya. Kematian Tuhan Yesuslah yang kita perlu lihat, yang kita butuhkan untuk kita bisa selamat, bukan korban domba. Keselamatan kita tergantung dengan kita melihat besarnya kasih Bapa, yang 1:1 dengan melihat besarnya korbannya, sama dengan betapa besar akan kasih-Nya. Mari kita lanjut baca di Signs of the Times. Di sini dikatakan bahwa di kayu salib adalah kita punya pengharapan kehidupan kekal. Jadi kita seharusnya sudah mati, tetapi Yesus mati untuk kita. Tetapi kehidupan kekal itu adalah menurut, bukan untuk kematian saja. Artinya kebaikan Tuhan itu adalah jaminan kita tidak akan berdosa. Di kayu salib kita memiliki pengharapan kehidupan kekal. Melalui domba yang tidak dibutuhkan untuk keselamatan, kita bisa melihat Tuhan Yesus yang dibutuhkan untuk keselamatan. Dan kita melihat pengharapan kehidupan kekal kita. Jadi, waktu kita melihat kayu salib, itulah pengharapan kehidupan kekal kita. Artinya, waktu Tuhan Yesus mati untuk membereskan kematian kita, supaya kita bisa hidup selama-lamanya atau mendapatkan kehidupan kekal. Dan kalau Tuhan Yesus tidak bisa menolong kita untuk selamat, Tuhan Yesus tidak akan mati. Artinya, dengan Tuhan Yesus mati, itulah jaminan bahwa kita bisa hidup kekal. Artinya, Yesus tahu bahwa kita bisa hidup kekal, makanya Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Karena kalau Dia mau mati dan kita tidak bisa hidup kekal, untuk apa kematiannya? Kalau setelah itu tetap tidak ada yang bisa menurut. Artinya, kematiannya memberikan pengharapan untuk kita bisa menurut dan hidup kekal. Jadi, waktu kita melihat domba, kita lihat Tuhan Yesus, dan kita diberikan pengharapan kehidupan kekal. Di dispensasi dosa, ada kehidupan kekal dalam bentuk pengharapan. Sebelum dosa, ada kehidupan kekal kalau mereka tetap menurut, yaitu dalam bentuk buah pohon kehidupan. Setelah dosa, ada kehidupan kekal kalau mau menurut dan tetap menurut. Artinya, sacrificial offering menggantikan the tree of life, karena sama-sama ujungnya melihat kehidupan kekal. Namun orang katakan,
Artinya, saya tidak pernah lihat kehidupan kekal kalau tidak lihat Tuhan Yesus dan tidak lihat domba. Artinya, kalau dombanya disingkirkan, putuslah hubungannya. Itu benar sebelum kayu salib, tetapi itu salah setelah kayu salib. Karena setelah kayu salib, kita tidak perlu melihat domba lagi. Sebelum kayu salib, kita lihat domba, lalu kita lihat Tuhan Yesus, dan kita melihat kehidupan kekal. Setelah kayu salib, kita melihat Tuhan Yesus dan melihat kehidupan kekal tanpa dombanya. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa Yesus berani untuk mati karena Dia tahu kita bisa untuk tidak berdosa. Dan kematian itu adalah jaminan kita bisa berhenti berdosa atau mendapatkan kehidupan kekal. Jadi, di Eden, untuk makan buah, kehidupan kekal diingatkan. Dan korban itu menjadi pengharapan untuk kita bisa kembali ke Eden. Setelah kayu salib, tanpa ada domba. Dan kayu salib selalu diingat untuk memberikan pengharapan kehidupan kekal. Kita kembali lagi ke Tuhan tidak menginginkan offering atau sacrifice. Lalu pertanyaannya, apa yang Tuhan inginkan? Waktu dikatakan Tuhan tidak menginginkan sacrifice, tapi kenyataannya sacrifice-nya ada. Kalau Tuhan tidak inginkan, seharusnya sama sekali tidak ada sacrifice. Artinya, sacrifice yang ada walau tidak diinginkan harus digantikan dengan sacrifice yang ada yang diinginkan. Karena kalau Tuhan tidak mau sacrifice sama sekali, harusnya sama sekali tidak ada sacrifice. Jadi, yang tidak diinginkan adalah sacrifice, tapi sacrifice-nya ada. Artinya yang diinginkan harus ada sacrifice-nya, tapi bukan yang tidak diinginkan. Dan untuk kita tahu lebih dalam tentang hal itu, kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.